Marcelino Ferdinand menunjukkan kelasnya sebagai salah satu bintang muda masa depan timnas Indonesia saat mengalahkan Vietnam dengan skor 1-0 pada pertandingan kedua grup D Piala Asia 2023 di Stadion Abdullah bin Khalifa. Marcelino jadi salah satu pemain yang bersinar saat laga Vietnam melawan Indonesia. Marcelino yang dipasang sebagai pemain tengah berduet dengan Iver Jenner sukses bikin pemain-pemain Vietnam kerepotan. Pemain berusia 19 tahun itu bahkan sukses mengundang decak kagum berkat aksi soloran pada masa injury time babak kedua. Akselerasi yang dilakukan Marcelino ini berujung kartu kuning kedua untuk pemain Vietnam, yang membuat Vietnam harus bermain dengan 10 pemain di sisa laga. Marcelino melakukan akselerasi dari area permainan timnas Indonesia untuk mendapatkan momentum serangan balik di sisi kiri area permainan. Marcelino lebih dulu mengelabui dengan skill yang dimilikinya. Pergerakan Marcelino membuat para pemain Vietnam kewalahan. Marcelino terus bergerak mendekati area kotak penalti. Di momen itu, Tan Long coba mengadang sembari menjatuhkan diri, tetapi Marcelino bisa menjauhkan bola dan berujung pelanggaran untuk Indonesia. Wasit yang memimpin pertandingan lantas menghadiahkan kartu kuning kedua untuk Seng Long dan membuat Vietnam bermain dengan 10 orang. Soloran ciamik itu membuat semua orang terkagum-kagum dengan apiknya penampilan Marcelino. Di laga pertama saat kalah dari Irak, mantan pemain Persebaya Surabaya itu juga tampil bagus karena mencetak satu-satunya gol tim merah putih ke gawang Irak setelah menerima umpan berkelas Yakov Sayuri. Performa epik Marcelino pun akan kembali dinantikan pada laga pemungkas grup. Timnas Indonesia akan berjumpa lawan berat yakni sang juara Piala Asia 4 kali, Jepang. Tentunya laga melawan Jepang akan menjadi laga yang sulit, karena Jepang merupakan salah satu tim terkuat di Asia yang menjadi kandidat kuat untuk juara Piala Asia. Seandainya kalah dari Jepang, timnas Indonesia tetap lolos ke 16 besar Piala Asia 2023. Namun, ada syarat yang harus dipenuhi. Semalam, timnas Indonesia menang 1-0 atas Vietnam di pertandingan kedua grup D Piala Asia 2023. Gol tunggal kemenangan timnas Indonesia diciptakan Asnawi Mangkualam lewat titik putih. Beberapa jam sebelumnya, di luar dugaan Irak menang 2-1 atas Jepang. Alhasil, Irak duduk di puncak klasemen grup D Piala Asia 2023 dengan 6 poin. Berhubung head-to-head yang dijadikan tolak ukur ketika nantinya ada dua tim atau lebih memiliki poin sama, Irak sudah dipastikan finish sebagai juara grup, sebab Irak di dua laga awal menang 3-1 atas timnas Indonesia dan menang 2-1 kontra Jepang. Menyusul di posisi 2 ada Jepang dan timnas Indonesia yang sama-sama mengoleksi 3 poin. Jepang berada di posisi yang lebih baik karena unggul selisih gol atas timnas Indonesia. Vietnam sudah dipastikan tersingkir karena gagal meraih poin dalam 2 laga awal. Atas hasil ini, Jepang dan timnas Indonesia berebut 1 tiket lolos otomatis ke 16 besar Piala Asia 2023. Kedua tim ini bakal bertemu di pertandingan ketiga grup D Piala Asia 2023, Rabu 24 Januari tahun 2024 jam 18:30 WIB. Sekadar diketahui, selain juara dan runner-up grup, ada 4 tim peringkat 3 terbaik yang berhak lolos ke 16 besar Piala Asia. Bagi Jepang, kemenangan atau hasil imbang atas timnas Indonesia bakal meloloskan mereka ke 16 besar Piala Asia 2023 sebagai runner-up grup D. Sementara itu, timnas Indonesia wajib mengalahkan Jepang jika ingin finish sebagai runner-up. Lantas, bagaimana jika timnas Indonesia kalah dari Jepang? Timnas Indonesia masih punya peluang lolos ke 16 besar Piala Asia 2023 sekalipun kalah dari Jepang. Syaratnya, timnas Indonesia tetap menempati peringkat 4 besar di klasemen akhir peringkat 3 terbaik. Saat ini, setelah seluruh laga grup AD memainkan 2 laga minus grup E dan F yang baru memainkan 1 pertandingan, timnas Indonesia menempati posisi puncak klasemen peringkat 3 terbaik dengan 3 poin. Timnas Indonesia unggul 2 angka dari Suriah, Tajikistan dan Palestina yang menempati peringkat 2, 3, dan 4. Namun, satu catatan lagi, jikapun kalah dari Jepang, timnas Indonesia pantang kalah telak. Sebab, selisih gol juga penting dalam perhitungan klasemen akhir peringkat 3 terbaik. Timnas Indonesia memiliki kesempatan besar untuk lolos ke babak 16 besar Piala Asia. Namun dengan catatan tidak boleh kalah telak melawan Jepang, hasil imbang maupun kemenangan adalah kunci lolos ke babak 16 besar.
Semoga timnas Indonesia bisa memberikan penampilan terbaik saat laga melawan Jepang dan mampu lolos ke babak 16 besar.